Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya di channelnya Andes Rahman. Pertama, saya hari ini menjelasin tentang masalah menggunakan konstruk ya. Jadi pertama yang Anda siapin adalah softwarenya dulu. Anda bisa download di mana downloadnya. Jadi 12 ya. Buka web browser, kemudian cari aja di Google. Di Google itu rekan-rekan ketikin konstruk 2 ya. Baik, konstruk 2. Jangan yang ini yang downloadnya ya. Nah, jangan yang ini. Yang ini bawah. Kalau ini bukan. Nih, klik yang ini. Nah, ini ada paling terbaru sih sejauh ini di tanggal 19 bulan 4 2022 itu di R280 ya. Ini diupdate terakhir 1 Juli 2021 memang lawas karena dia dilanjutin ke konstruk 3 sih sebenarnya. Konstruk 3 ini sebenarnya basically dia jalan berdasarkan website ya. Ini website. Ada juga bisa lokal sih sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Nah, tapi kita pakai konstruk 2 lebih enak. Sedikit batuk sih. Sorry ya. Lanjut ya. Jadi setelah di-download nanti diinstal, nanti jadinya kalau udah begini jadinya. Oke. Nah, biasalah background. Bentar, sambil tunggu. Pertama yang akan kita pelajari adalah yang akan kita pelajari dokumentasi dari si mana konstruknya. Nah, ini konstruknya. Oke, akan saya jelaskan sebentar. Ini panel-panelnya. Gini kan tampilannya di punya Anda biar sama. Start page. Nah, ini konstruk 2. Tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian di paling atas ini kalau Anda lihat di Magnify, saya pakai Magnify. Ada home, view, event, upgrade. Ini kalau mau upgrade lisensi atau mau nyoba konstruk 3-nya. Di bagian home ini terdapat tools sebenarnya ya untuk display atau running project atau start page gitu ya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Kalau di bagian atas untuk running, kiri bagian properties, nanti saya jelasin properties, ada project, ada layer, project, ada object dan tile map. Nanti kalau kita bikin map ya di bawah ya. Oke. Saya close dulu magnifier-nya. Ini kelihatan. Cara pembuatan pertama kita belajar layout dulu ya. File new project. Kalau Anda lihatin di bagian new project ini, lihatin. New project ini. Ada create new object, ini default ya. Defaultnya itu 854/480. Kalau mau pakai aspek yang lain monggo sih sebenarnya 4:3, 720p, 16:9. Yang mana aja terserah sih. Yang penting kita mulai dulu dari new project ya, open. Nah, ketika new project pertama Anda lihatin ada layarnya. Anda perhatiin di bagian sebelah sini dulu, di bagian properties ya. Di bagian properties new project misalnya kita UI nama projectnya kita misalnya media edukasi atau apapun itu ya. Versi misalnya 1.0. Description app media edukasi. Kemudian kita kasih di sini bagian ID ya. ID ini adalah digunakan untuk membedakan project satu dan project lainnya. Komersial Ade Surahman media edukasi. Autornya Ade Surahman, kemudian emailnya kasih aja Ade Surahman 57@gmail.com. Oke. HTTP-nya nggak apa-apa, websitenya. Kemudian di bagian sini ada press layout ya. Press layout ini digunakan untuk mana yang dijalankan pertama kali. Oh, layout 1 atau default Pak? Default saja. Tapi kalau mau misalnya mau running layout lain boleh. Maksudnya gini, layout ini kan ada tampilannya nih. Nah, kalau saya tekan kontrol scroll di mouse ini kan ada layar 1 ya. Jadi kalau Anda perhatikan di bagian sini ada layout. Jadi layout itu pasti lebih dari 1 nantinya gitu ya.
Kalau lebih dari satu, mana yang dijalankan pertama kali gitu. Nah, itu aja. Kemudian kalau Anda perhatiin di sini ada garis putus-putus ya. Tapi ada garis yang di luarnya ini. Nah, Windows size itu adalah ini. Windows size itu 854/480. Sedangkan kalau kita klik di sini, itu ukuran layout size-nya 1708/960. Nah, kalau mau bikin landscape, ini kan landscape ya. Kalau pengen dipaskan, berarti ini ukurannya berapa? 854/480. Sehingga pas. Nah, kalau mau buat portrait, berarti yang harus Anda rubah dulu, klik project lagi, bagian project tadi ini ditukar 480/854. Entar. Lihat garis putus-putusnya ke sebelah sini, tapi layout size-nya ke sebelah sana. Kenapa? Layout size-nya belum kita rubah, gitu ya. Jadi nanti yang kelihatan cuma sepotong seperti ini, berarti kita tambahin di sini, ditukar juga 480/854, sehingga tampilannya seperti ini, gitu. Jadi potret, ini untuk khusus foto potret ya. Itu untuk pertama kali. Kemudian di luar sini ada namanya margin. Margin itu digunakan yang ini. Nah, margin ini digunakan di luar layout size. Misal dikasih 100 ya, 100,100. Itu marginnya. Tapi kalau 100x100 kayaknya kecil-kecilan ya. Kita biasanya sih kasihlah 300. Digunakan untuk apa, Pak? Digunakan untuk meletakkan objek-objek di luar dari layout ini, gitu ya. Itu layout pertama untuk penamaan layout. Jadi kalau kita klik layar sini, nanti ke project bagian sini. Nah, di bagian preview browser, untuk running pertama kali kan memang si construct ini ya, itu bisa running di semua platform ya, baik itu Windows, Linux, macOS gitu ya, nanti pun Android ataupun iOS gitu ya. Tapi untuk pertama kalinya kita menggunakan preview dulu. Preview-nya bisa menggunakan browsernya kesukaan Anda, terserah mau Chrome, Firefox, Opera. Tapi kalau saya pakai Node.js, tapi harus diinstal dulu kalau pakai Node.js. Kemudian bawah sini nantilah nggak masalah lah kalau masih load splash screen ataupun yang lain-lain nanti dijelaskan lebih lanjut untuk masalah tampilan. Yang jelas pertama tentang layout ya. Jadi layout itu ada Windows size. Windows size itu yang terlihat oleh handphone kita. Contoh ya 845/50. Sedangkan layout size-nya misalnya layout size-nya 480 kebetulan sama. Kalau dia misalnya lebih lebar ya 1000 misalnya. 10.000 itu ya. Tuh. Lebaran panjang sini ya. Jadi layout size itu size yang keseluruhannya, sedangkan yang terlihat hanya 854/480 gitu ya. Usahain sih sama ya, pastiin sama. Di media edukasi sama 854 pasti tahu. Kemudian di bagian sebelah kanan, di bagian project, ini kan yang edukasi ya. Kalau kita simpan nanti simpan dulu, Ctrl S gitu, disimpan dulu. Terus teknokrat, ini folder 26. Saya bikin folder dulu ya. Bikin folder pertama saya buat record. Saya simpan nama projectnya media edukasi. Saya oke. Di bagian sebelah sini ada layout. Lah, layout tadi ini yang kalau kita lihat di bagian properties, di bagian view ini kan kalau Anda lihat defaultnya masih layout 1 ya. Layout 1 ini apa, Pak? Layout 1 ini misalnya depan sini kita kasih rename dulu ya, klik kanan rename misalnya menu gitu ya. Kemudian ada event sheet. Event sheet adalah kode dari si menunya. Kita rename juga ES, artinya ES itu event sheet, ES_menu biar kita nggak ketukar. Oke. Itu satu layoutnya ya. Kemudian yang kedua kita bisa tambahkan layout. Klik kanan add layout di layout itu. Kemudian tampil seperti ini. Do you want to add event sheet from this layout as well? Yes. Pilih yang mana, Pak? Pilih. Kalau cancel ya jangan jadi ya. Kalau yang pertama, the new layout will use the new event sheet. Jadi ada tambahan event sheet. Jadi ada layout dan kodenya. Kalau yang ini enggak, dia cuma layout aja. Nah, pilihlah yang pertama, klik yang pertama. Kemudian kita rename yang kedua misalnya materi ya.
materi, kemudian event sheet-nya kita rename es_materi. Enter. Kalau Anda perhatiin di bagian layout size-nya, ini lihat di layout size-nya, dia bukan 480854 ya ke bawahnya, tapi layout size-nya kalau Anda perhatiin di sini 1708960. Nah ini. Berarti kita harus rubah apa? Bukan dirubah bagian project properties ya. Ya copy aja dari sini window size-nya, tapi layout size-nya pastiin sama. Kemudian tadi kita kasih margin berapa? Margin tadi di menu coba Anda lihat marginnya 300. Ya disamain aja, pastiin samain aja. Gitu. Paste enter. Nah, tuh layout size-nya sama. Sekarang udah paham masalah pembuatan layout. Nah, itu pertama kali pembuatan layout. Untuk uji cobanya bagaimana, Pak? Untuk uji cobanya saya close dulu Magnifier-nya. Oke, bagian menu, mana menu? Nah, itu. Untuk menjalankannya tekan run layout aja di dengan atas nih, run layout. Kebetulan saya pakai Node.js ya. Nah, tampilannya seperti ini, masih kosongan ya. Masih kosongan. Gitu. Oke, cara menambahkan berikutnya untuk layout begitu. Sekali lagi ya, saya zoom ke sini. Perhatiin layout size. Bedakan antara window size yang terlihat dari kamera, kemudian ada layout size. Itu wajib sama ya. Kecuali kalau bikin game edukasi ataupun media edukasi yang sifatnya nanti lebih banyak layoutnya. Itu ya beda lagi. Ini khusus yang sama. Itu aja untuk hari ini. Oke, next di video selanjutnya ya kita akan belajar bagaimana sih menambahkan komponen-komponen dari si menu ini gitu ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.